Bab 901. Kau sudah tidak mencintaiku lagi. Perkataan itu tersangkut di ujung bibir, namun Colden tiba-tiba bangkit berdiri. Kau baru saja bangun, kuambilkan kau segelas air. Lalu ia pun bangun dan menuangkan segelas air. Audrey yang melihat punggung Colden itu tercengang di tempat, hampir saja ia mengatakan bahwa ia sedang hamil, tapi tiba-tiba Colden malah bangkit berdiri dan menuangkan air untuknya. Apa ini hanya perasaannya saja? Sepertinya Colden sedang sengaja menghindarinya. Memikirkan hal itu, Audrey pun menurunkan bulu matanya, dan menutup bibir pucatnya itu. Kalau memang Colden sengaja menghindarinya, bukankah itu berarti ia sudah tahu akan hal ini? Benar juga, dia sedang di rumah sakit, mana mungkin bisa menutupinya. Hanya satu perkataan dokter saja, hal yang sudah ia tutupi selama ini, akan langsung terbongkar semua. Tak lama, Colden pun memberinya air minum. Audrey menerima gelas itu, dan meneguk air hangat itu perlahan-lahan. Ia masih sedang berpikir, seketika ia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, pintu kamar pun terbuka, Annie masuk ke dalam sana. Melihat pemandangan di dalam kamar itu, Annie pun meletakkan tasnya di meja sebelahnya, lalu berkata pelan, "Audrey, kau sudah sadar?" "Bibi." Colden juga membalikkan badannya dan menyapa Colden, lalu ia pun bangkit berdiri dan memberikan tempat duduknya pada Annie. Annie pun duduk di sana, dan menoleh ke arah Colden. "Aku telepon dulu." Mungkin karena tahu kedua orang itu ingin berbincang-bincang, Colden pun langsung mencari alasan untuk keluar. Ia mengambil handphonenya dan berjalan keluar kamar. Setelah melihat Colden keluar, Annie pun bangkit berdiri dan berjalan ke arah pintu. Setelah yakin bahwa Colden telah pergi, barulah ia kembali ke hadapan Audrey. "Bibi." Audrey meletakkan gelas di tangannya itu ke atas meja di sebelahnya, lalu memanggil Annie dengan panik, "Colden, dia." "Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, lagi pula aku juga sedang memikirkan pertanyaan itu." Melihat wajah Audrey yang panik, Annie pun langsung berkata belak-belakan tanpa ia tutup-tutupi. Mendengar hal itu, Audrey pun tercengang juga, "Bibi juga." "Benar." Annie mengangguk. Ternyata Annie sama sepertinya, tidak begitu yakin. Kalau begitu Colden itu sebenarnya tahu atau tidak? "Apa yang kau pikirkan di dalam hatimu? Kalau kau ingin mengetesnya, kau harus bersiap-siap kalau semua ini akan terbongkar. Kau harus juga bersiap-siap untuk menerima konsekuensinya. Apa? Kau sudah memikirkan hal ini baik-baik?" Audrey menunduk ke bawah, Aku tidak pernah memikirkan semua ini sebelumnya, terlalu mendadak." "Kalau begitu belum. Sebenarnya masalah ini sekarang sangat sederhana, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dokter sudah memberitahunya kabar ini, namun ia hanya tidak menunjukkannya saja, tapi apa yang akan dia lakukan, kita semua masih tidak tahu. Tapi dengan sifat Colden, kau jauh lebih mengenalnya daripada aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kemungkinan kedua adalah dia tidak mengetahui hal ini, kau boleh tetap menyembunyikan hal ini padanya, tapi entah sampai kapan kau akan menyembunyikan hal ini, yang jelas kau pikirkan saja sendiri." Setelah itu, suasana pun berubah hening. Jujur saja, kalau tadi Colden tidak tiba-tiba bangkit berdiri dan mengambilkannya air, mungkin ia sudah mengatakan semuanya. Kalau sudah mengatakannya ya sudah, tapi sekarang, kalau menyuruhnya mengatakannya lagi, mungkin dia sudah tidak memiliki keberanian itu lagi. Ternyata beberapa hal itu memang harus diselesaikan dengan cepat. Setelah waktu dan tempat yang tepatnya berlalu, sulit untuk mengumpulkan keberanian lagi. Setelah selesai telepon, Colden pun kembali. Saat ia masuk ke dalam, ia membawa sebuah kantong di tangannya. Ternyata itu adalah peralatan mandi yang ia siapkan. Audrey melihat Colden menata barang-barang itu satu persatu, saat ia berjalan ke arah Audrey, dan melihat air minum Audrey hanya diminum setengah saja, ia bertanya, "Apa ada yang tidak enak? Apa perlu ku cari dokter untuk memeriksamu?" Annie juga tidak enak untuk tinggal di sana, ia bangkit berdiri, "Audrey tidak apa-apa,
aku pulang dulu ya, Colden, tolong jaga Audrey baik-baik. Iya. Setelah Annie pergi, yang tersisa di kamar itu hanyalah Audrey dan Colden saja. Suasana di dalam kamar itu sangat hening. Audrey merasa sepertinya ia harus mengatakan sesuatu untuk memecahkan keheningan itu. Ia berpikir sejenak, lalu mendongak melihat ke arah Colden. Itu. Kelopak mata Colden bergetar sejenak, lalu berjalan ke arah ranjang dan duduk di sebelahnya. Merlin, dia. Saat di hotel, hal yang sudah ia janjikan pada Merlin, ia masih mengingatnya sampai sekarang, namun akhirnya Merlin malah berbalik dan mendorongnya ke bawah. Di dalam perjanjian kedua orang itu, Merlinlah yang terlebih dahulu mengingkarinya, oleh karena itu. Sepertinya ia juga tidak perlu memenuhi janjinya lagi, namun sekarang ia tidak tahu bagaimana keadaan Merlin. Aku sudah menyerahkan masalah ini pada George. Colden menjelaskannya sejenak, lalu memasangkan selimut kepada Audrey, istirahatlah saja dengan baik, tak usah memikirkan hal-hal ini, kelak aku tidak akan membiarkanmu terluka tidak jelas seperti ini lagi. Setelah memasangkan selimut Audrey, Colden pun mengelus wajah Audrey, merapikan rambut Audrey ke belakang, gerakannya sangat amat lemah lembut. Audrey merasakan kehangatan dari telapak tangannya itu, dengan refleks ia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Colden, lalu menempelkan wajahnya ke tangan Colden. Tubuh Colden membeku, ia melihat Audrey yang sedang memejamkan matanya, tatapan matanya tampak sangat dalam. Tadi dia sempat pergi mencari dokter, karena tidak ingin mempercayainya, ia meminta pertolongan pada sang dokter. Sang dokter memberitahunya dengan sangat yakin, Audrey memang benar sedang hamil. Lagi pula, janinnya juga akan segera berusia 3 bulan. 3 bulan. Sejak dia muncul, sampai mereka berdua bersama-sama, hanya berlangsung selama 1 bulan lebih saja. Audrey tiba-tiba merasa tangannya kosong, ia membuka matanya, lalu menyadari bahwa Colden telah menarik tangannya kembali. Audrey tercengang, kenapa? Colden berkata pelan, tanganku sedikit dingin, aku takut membuatmu kedinginan. Karena dia keluar sebentar tadi, ia juga membawa sesuatu di tangannya, oleh karena itu suhu tangannya tidak begitu tinggi, namun Audrey sama sekali tidak keberatan. Ia menggelengkan kepalanya, aku tidak apa-apa. Kata dokter kau harus banyak istirahat, pintar, cepat tutup matamu dan tidur. Colden merapikan bantal Audrey, lalu menyuruhnya untuk berbaring, dan menyelimutinya. Audrey merasa bahwa gerakan ini sangatlah aneh, tapi melihat tatapan mata dan ekspresinya, rasanya tidak ada yang aneh, sepertinya ia selalu tampak seperti ini. Mungkin Audrey yang salah sangka. Saat Colden hendak bangkit berdiri, tiba-tiba Audrey memegangi pergelangan tangan Colden. Kalau suatu hari, kau menemukan beberapa hal tentangku yang tidak bisa kau terima, apa yang akan kau lakukan? Perkataan itu adalah sebuah tes yang sangat jelas. Setelah mengatakannya, jantung Audrey mulai berdebar kencang, sama sekali tidak berfrekuensi. Di saat bersamaan, Audrey pun menatap mata Colden dengan sangat canggung. Ia ingin mendapatkan sesuatu dari tatapan mata Colden, namun ia melihat sebuah tatapan kebingungan di matanya, lalu Colden pun sedikit jongkok, hal yang tidak bisa kuterima. Lalu, ia mengangkat alisnya, bibir tipisnya itu terangkat sedikit, hal yang tidak bisa kuterima apa? Kau memiliki pria lain, Audrey. Atau, kau sudah tidak mencintaiku lagi. Bersambung.